Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Theodorus Sanjaya, kami dari kelompok Bank Insider ingin mempresentasikan topik kami yang berjudul Platform Export Application bagi Perbankan. Latar belakang dari pembuatan platform tersebut adalah Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Banyak sekali produk-produk lokal UMKM yang layak dipersaingkan di kancah internasional. Maka dari itu, bank mengambil inisiatif untuk menyediakan wadah tempat UMKM untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Semakin banyak UMKM yang terlibat dalam hal tersebut, maka diharapkan dapat memajukan perekonomian negara. Adapun produk dan servis yang dapat disediakan oleh Bank Insider adalah Bank Insider dapat menyediakan pinjaman dana sebagai modal agar UMKM dapat mengembangkan bisnis mereka. Dan juga Bank Insider menyediakan komunitas tempat UMKM memasarkan produk mereka dan juga sebagai wadah untuk sharing knowledge. Tahap pendaftaran platform ekspor tersebut adalah nasabah membuka rekening loan atau transaksi, kemudian melengkapi data diri dan detail perusahaan. Setelah itu, bank memverifikasi data nasabah dan detail perusahaan serta legalitas dari perusahaan tersebut. Jika bank sudah berhasil melakukan proses verifikasi tersebut, maka bank memberikan akses kepada nasabah UMKM kepada platform aplikasi tersebut agar UMKM dapat melakukan transaksi ekspor dan impor pada aplikasi. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vera Yani. Human resource pada platform eksportir application. Yang pertama, customer service sebagai garda terdepan dalam berkomunikasi dengan konsumen, di mana peranan customer service sangat diperlukan untuk menjembatani hubungan antara pihak bank dengan nasabah agar dapat saling berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, sales officer. Tugasnya untuk memberikan informasi detail produk-produk perbankan, khususnya dalam hal ini memberikan detail informasi terkait produk-produk pinjaman yang ditawarkan melalui platform eksportir application. Yang ketiga, account officer, bertugas untuk mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman ke bank, menghitung kelayakan nasabah untuk melakukan pinjaman berdasarkan aturan Bank X, dan memeriksa kekuatan finansial nasabah dalam melakukan pinjaman sehingga tidak ada kendala dalam melakukan pembayar utang tiap bulannya. Yang keempat, funding officer, bertugas untuk mencari dan mengumpulkan dana dari nasabah dalam berbagai bentuk produk seperti deposito, reksadana, dan sebagainya. Dalam hal ini, bank akan mendapatkan dana dari nasabah melalui bunga pinjaman yang dibayarkan oleh nasabah dan biaya tambahan yang dikenakan oleh nasabah dalam bertransaksi melalui platform eksportir application. Yang kelima, vendor application, yaitu pihak ketiga dalam membangun aplikasi yang sudah dirancang. Yang keenam adalah kolektor, yaitu untuk mengkolek atau mengumpulkan menagih angsuran para pelaku UMKM. Selain itu, melakukan pengecekan atau monitoring terhadap pelaku UMKM yang menangani gangguan angsuran tidak tepat waktu. Yang ketujuh, Bank Officer atau PMO, bertugas melakukan pengendalian terhadap aplikasi yang sedang dikembangkan, melakukan analisa dengan perbandingan terhadap waktu penyelesaian hasil utama bagaimana aplikasi ini dibangun. Yang ke-8, Bank Officer Accounting, bertugas untuk melindungi bank dari kerugian dengan mengidentifikasi calon nasabah yang memenuhi kriteria dan aturan yang berlaku, berkoordinasi dengan divisi lain untuk membantu keakuratan dan meningkatkan konversi keberhasilan pekerjaan pembukuan pada UKM untuk suatu periode waktu tertentu. Yang kesembilan, Bank Officer, Risk Officer, bertanggung jawab mengidentifikasi risiko finansial, keselamatan, atau keamanan yang mungkin akan dihadapi Bank X setelah dirilisnya platform eksportir application. Dan yang terakhir adalah Bank Officer Compliance. Compliance merupakan suatu departemen yang mengatur kepatuhan atau memastikan semua aktivitas yang ada di Bank X sudah sesuai dengan aturan Bank Indonesia dan OJK. Saya akan coba menjelaskan bagian informasi komunikasi dan teknologi. Sistem ini berbasis mobile apps yang dapat didownload di Play Store dan App Store, di mana menggunakan messaging JSON dan encrypted asymmetric PGP. Nah, jika nasabah belum melakukan registrasi, maka klik Hyper Registration, sistem akan direct ke screen policy untuk agreement, lalu lanjut ke screen term and condition untuk dilakukan agree oleh nasabah. Lalu input detail data nasabah
seperti nomor KTP dan sebagainya, dilanjutkan dengan foto KTP, kemudian lanjutkan lagi dengan foto KTP dengan diri. Kemudian sistem akan otomatis melakukan validasi ke sistem Dukcapil menggunakan messaging API JSON yang di-encrypt untuk pengecekan data matching di Dukcapil, kemudian pengecekan blacklist ke sistem blacklist. Jika tidak blacklist, maka sistem akan melanjutkan pembuatan PIN, lalu sukses registrasi account dengan menginformasikan nomor account savingnya. Jika terdeteksi blacklist, maka sistem akan auto-reject. Terkait pembuatan perusahaan, nasabah input detail data perusahaan sehingga dapat dikirimkan ke pihak bank agar dilakukan pengecekan blacklist. Jika blacklist perusahaan tersebut, maka bank akan melakukan reject, tapi kalau tidak blacklist maka akan di-approve. Terkait request loan, nasabah input detail seperti amount, tenor, bunga, dan DP sehingga tim analisa pengkreditan dapat menganalisa risiko di sisi bank atau nasabah. Tim pengkreditan akan memberikan respon berupa informasi detail dari pinjaman beserta cicilan per bulannya sehingga nasabah bisa melihat detail informasinya dan bisa di-agree untuk request loan yang sudah disetujui pihak bank. Transfer ada dua, yaitu transfer domestik melalui switching company dan internasional melalui SWIFT menggunakan FT103. Terkait community, di sini bisa menjual barang, memposting barang, lalu like barang dan masukin barang ke bucket dan melihat detail barang yang akan dibeli. Sekian dari saya, terima kasih. Prosedur and policy. Prosedur yang pertama yaitu pengadaan aplikasi platform eksportir dengan perusahaan vendor IT. Secara garis besar, langkahnya yaitu user akan merencanakan pengadaan aplikasi kepada tim unit pelaksanaan pengadaan. Lalu dari tim pengadaan akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan vendor IT untuk menyusun draft kontrak dan penandatanganan kontrak. Selanjutnya, jika vendor IT sudah selesai membuat aplikasi, maka dari tim PMO akan melakukan testing dan juga evaluasi pada aplikasi untuk sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka tim pengadaan akan melakukan pembayaran. Selanjutnya di sini ada prosedur peminjaman kredit. Langkahnya yaitu nasabah mendaftar akun pada aplikasi. Selanjutnya nasabah akan mengajukan kredit pada aplikasi. Selanjutnya aplikasi mewajibkan mengunggah berkas-berkas persyaratan yang ada. Dan bank akan memverifikasi data nasabah dan mengecek pada sistem informasi. Dan selanjutnya, jika wawancara nasabah menghasilkan data yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka kredit akan direalisasikan. Namun, jika mengeluarkan data yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka realisasi kredit akan ditolak. Berikut merupakan persyaratan peminjaman. Untuk perorangan, yang pertama ada kopi identitas, kartu keluarga, rekening, NPWP, izin usaha, dan dokumen kepemilikan agunan. Untuk perusahaan, hanya membedakan di kopi identitas pemilik dan akte pendirian perusahaan. Untuk ketentuan peminjaman yaitu minimum ada di 1 miliar dan maksimal ada di 15 miliar. Untuk jenis kredit yaitu ada kredit modal kerja dan kredit investasi. Dan tujuan kredit yaitu untuk usaha produktif di sektor ekonomi segmen usaha kecil atau UMKM. Dan jangka waktu yang diberikan yaitu kredit modal selama 120 bulan dan kredit investasi selama 180 bulan. Prosedur transfer. Customer menggunakan bank A akan mentransfer uang ke UMKM dengan menggunakan bank X. Maka Bank A akan melakukan validasi transaksi terlebih dahulu, dan Bank A akan menginstruksikan kepada BI untuk transfer ke Bank X. Selanjutnya, Bank X akan melakukan validasi rekening UMKM, dan Bank X akan memberi konfirmasi untuk permintaan transfer. Setelah Bank X memberi konfirmasi, maka Bank Indonesia akan mendebit rekening yang ada di Bank A dan akan mengkreditkan kepada rekening Bank X atau rekening UMKM. Maka dari itu, Bank Indonesia akan mengkonfirmasi bahwa transaksi sudah selesai. Berikut adalah prosedur credit account. Yang pertama adalah nasabah diharuskan mendownload aplikasi terlebih dahulu. Jika sudah, maka melanjutkan kepada klik menu registration pada aplikasi dan klik menu create account untuk membuat akun pribadi. Setelah itu, dilakukan dengan membaca policy dan term and condition yang ada, dan selanjutnya mengklik agree. Dan aplikasi mewajibkan untuk mengisi data-data yang dibutuhkan untuk create account seperti identitas, data diri. Selanjutnya, jika sudah, aplikasi mewajibkan scan foto KTP dan verifikasi foto diri dengan KTP. Dan setelah itu, bank akan memverifikasi, dan jika sudah terverifikasi, maka create account sudah dinyatakan selesai. Prosedur and policy registrasi perusahaan. Step yang dilakukan untuk mendaftarkan perusahaannya adalah klik menu registrasi pada aplikasi, kemudian nanti klik
agree untuk policy and term and condition. Pelaku UMKM harus melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk registrasi perusahaan seperti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, membawa berkas-berkas seperti SITU, menandakan jika tempat usaha yang akan digunakan dapat untuk menjalankan bisnis. Kemudian ada SIUP, di mana dikeluarkan oleh pemerintah daerah menandakan bisa melaksanakan kegiatan perdagangan. Ada NPWP, NRP, dan lain-lain. Jika data lengkap, maka akan dilakukan proses verifikasi perusahaan dan registrasi perusahaan telah selesai. Kemudian ada Terms of Service Platform Exported Application, di mana platform exported application ditujukan kepada para calon pengusaha UMKM yang menjadi solusi untuk menemukan kebutuhan dalam mengembangkan bisnis mereka. Sebelumnya sudah mendaftar sebagai anggota untuk mengakses dan menggunakan beberapa layanan. Platform ini melakukan verifikasi persyaratan diperlukan sehingga pelaku UMKM setuju bahwa akan mematuhi ketentuan perundang-undangan. Dalam proses registrasi, anggota adalah pihak yang menetapkan akun dan kata sandi. Anggota dipersilakan untuk memberitahukan platform exported application jika ada penyalahgunaan akun. Jika ada anggota yang melanggar ketentuan, platform exported application berhak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini tidak dapat diubah, ditambah, dikurangi, kecuali secara tertulis oleh pihak yang berwenang yang ditujukan dalam platform exported application. Policy Platform Exported Application. Pelaku UMKM telah membaca kebijakan privasi ini dan ketentuan penggunaan platform exported application, memahami konten dan konsekuensinya. Jadi di sini pelaku UMKM sudah memberikan persetujuan mereka terkait pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan pemrosesan informasi pribadi. Dan mengakui bahwa setiap informasi pribadi yang diberikan adalah benar dan akurat. Platform ini juga hanya akan menyimpan informasi pribadi selama diwajibkan atau diizinkan oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kemudian sistem blacklist loan. Bank akan menerima data nasabah, bank melakukan scoring nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, di mana setiap skornya ada 100. Jika bank melakukan total scoring, ternyata ada sejumlah 200, maka akan dianggap sebagai high risk sehingga nasabah perlu perhatian dari sisi bisnis, tetapi masih diperbolehkan untuk create akun. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Mbak Eli. Saya Eli Indasari dengan NIM 22130700014 akan menjelaskan mengenai compliance, di mana compliance merupakan suatu kepatuhan yang harus dipatuhi oleh perbankan berdasarkan peraturan Bank Indonesia maupun peraturan OJK. Yang pertama di sini ada compliance falas, di mana dalam aplikasi eksportir ini akan dibutuhkan falas untuk transaksi antara eksportir dan juga importir yang harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 24/7/PBI/2022 tentang transaksi di pasar valuta asing terhadap rupiah. Selanjutnya ada compliance transfer, di mana untuk transfer di aplikasi ini diatur oleh Peraturan Bank Indonesia nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana. Selanjutnya ada compliance loan, di mana untuk pemberian kredit kepada UMKM harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya ada compliance keamanan data nasabah, di mana untuk keamanan data nasabah pada aplikasi ini akan menjadi tanggung jawab penuh Bank X, di mana harus sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen. Dari pemaparan yang sudah kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengelolaan sumber daya alam untuk menjadi suatu produk, maka akan dibutuhkan suatu dana. Untuk itu diperlukan pengembangan bisnis platform ekspor aplikasi yang dikembangkan oleh Bank X sehingga dapat memenuhi kebutuhan si eksportir maupun produsen, baik untuk mencari maupun dapat dalam melakukan penjualan barang. Adapun kelebihan dari aplikasi ini antara lain untuk proses registrasi data dapat dilakukan melalui aplikasi. Selain itu, untuk pengajuan pinjaman juga dapat dilakukan melalui aplikasi sekaligus dengan cara pembayaran pinjaman. Aplikasi ini juga menyediakan fungsi bagi para nasabah atau perusahaan atau eksportir untuk mengirim barang atau produk kepada komunitas. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Terima kasih.